Sekarang kita bahas asuhan keperawatan yang kemarin ya. Nomor 1 itu penentuan data objektif dan data subjektif. Untuk data subjektif itu segala sesuatu yang dikatakan oleh pasien maupun keluarga pasien. Itu jenis-jenisnya bisa kalian lihat. Mungkin ini mudah ya bagi kalian. Terus selanjutnya yang data objektif adalah data yang dapat dinilai oleh perawat. Ada pemeriksaan TTV, terus itu penurunan berat badan 1 kilogram, turgor kulit mengalami penurunan, mata cekung, dan nilai lab itu menjadi data objektif. Ini jelas ya, bisa kalian baca sendiri. Setelah kita mengisi data objektif dan data subjektif, langkah yang kedua adalah penentuan diagnosis keperawatan. Nah, untuk diagnosis perawatan, di sini ibu buat tabel seperti ini agar memudahkan ya. Dimulai dari tanggalnya, terus datanya yang mendukung masalah. Masalah ini bisa dijadikan diagnosis nantinya. Di situ datanya DS-nya klien mengalami diare, BAB 6 kali sehari, BAB cair. Data objektifnya data-datanya. Nah, di sini ibu ngangkat masalah yang pertama, kekurangan volume cairan. Kenapa? Jelas ya, karena di sampingnya itu ada data bahwa pasien itu banyak mengeluarkan cairan dari diarenya. Ibu angkat diagnosis itu. Untuk diagnosis itu bisa kalian cari di buku Nanda yang sesuai dengan kondisi pasien. Nah, setelah itu kan kita harus tahu penyebabnya apa. Penyebabnya tadi dari teori yang ibu jelaskan di video sebelumnya itu ada penyebab-penyebabnya yang berkaitan dengan diagnosis. Diagnosis kedua yang ibu angkat adalah ketidakseimbangan elektrolit. Kenapa? Karena kadar natrium, terus klorida dan kaliumnya itu turun. Semuanya di bawah nilai normal. Sehingga ibu angkat diagnosis itu. Tapi kalau kalian mengangkat diagnosis lain yang sesuai dengan kondisi pasien, itu tidak masalah. Karena apa? Karena setiap perawat itu diagnosisnya bisa berbeda-beda. Itu nggak masalah, tidak ada yang salah di situ. Tidak ada, karena yang penting sesuai dengan kondisi pasien. Selain itu juga sesuai dengan data yang ada di sampingnya. Jangan sampai data yang dikemukakan salah. Jadi ingat ya, kalau penentuan diagnosis itu boleh berbeda, tiap siswa itu boleh berbeda. Yang penting yang ibu lihat adalah data di sampingnya mendukung atau tidak untuk mengangkat diagnosis tersebut. Ibu sudah cek tugasnya, ada beberapa siswa yang mengangkat diagnosis demam ya, hipotermi. Coba diperhatikan lagi, di situ suhunya hanya 37 derajat Celcius yang artinya suhunya normal. Dilihat ya. Ibu tidak masalah jika kalian mau mengangkat diagnosis itu, asalkan sesuai dengan kondisi pasien. Jelas nggak sampai sini? Kalau untuk ASKEP ini harus sering-sering latihan ya, lama-lama kalian akan terbiasa. Karena jika dijelaskan mungkin agak sulit dimengerti, tapi ketika kalian latihan terus membuat ASKEP, lama-lama kalian menguasai sendiri. Selanjutnya ibu tulis diagnosis keperawatannya ada apa saja. Nah, diagnosis keperawatan ini dalam satu pasien bisa hanya 1 diagnosis, 2 diagnosis, 3, 4, ataupun 5 diagnosis itu bisa. Kalau diagnosis keperawatan seperti itu. Bedanya sama yang kedokteran biasanya untuk satu penyakit hanya 1 diagnosis. Tapi kalau kita bisa beberapa diagnosis diangkat sekaligus. Setelah itu kita buat RENPRA, rencana tindakan keperawatan, disingkat RENPRA. RENPRA ini ibu buat tabel juga untuk memudahkan. Ada diagnosa, tujuan, intervensi, dan paraf di RENPRA. Diagnosanya kalian tulis lagi di situ. Kemudian tujuannya apa? Untuk tujuan itu kalian tulis setelah dilakukan tindakan keperawatan dalam waktu. Kalian misalnya berapa yang masuk akal, misalnya
ketika kalian merawat pasien, diharapkan dalam berapa hari itu bisa sembuh, bisa teratasi diagnosis itu. Misalnya dalam 2 kali 24 jam. Diharapkan apa? Dijelasin. Harapannya nilai-nilai normal, nilai kembali normal atau misalnya apa gitu. Kalian baca dulu di sini, kalian pahami. Itu untuk tujuan ya. Jadi itu contohnya di diagnosis yang kedua ditandai dengan keseimbangan bla 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 bla. Nah, di sebelahnya itu ada intervensi yang akan kita lakukan. Nah, untuk intervensi ini kita harus menyertakan 4 komponen utama, yaitu adanya observasi. Observasi itu seperti memantau tanda gejala gitu-gitu, itu namanya observasi. Lalu yang kedua, kita harus menyisipkan adanya pemeriksaan mandiri kita sebagai perawat, seperti memeriksa TTV. Itu kan mandiri ya, bisa kita lakukan sendiri tanpa dokter, tanpa arahan dokter, itu bisa kita lakukan sendiri. Lalu yang ketiga ada kolaborasi. Kolaborasi ini seperti pemberian obat, pemasangan infus gitu-gitu tuh kita harus kolaborasi sama profesi lain, nggak bisa kita melakukan sendiri. Nah, yang terakhir adalah edukasi. Itu nanti ada penjelasannya di setelah ini. Terus sebelahnya itu ada kolom paraf, ini wajib ya. Nah, tadi kan renpra. Sebenarnya setelah renpra ada namanya implementasi kan, yang akan kita lakukan langsung ke pasien kita itu apa. Tapi karena kita nggak ngelakuin langsung, ini kan kita sampai renpra kemarin. Jadi ini masih ibu kosongin, tapi ibu beri penjelasan. Itu tadi untuk ditindakan atau diimplementasinya itu harus wajib memuat 4 hal ya: observasi, mandiri, edukasi, dan kolaborasi. Seperti yang tertulis di renpra. Wajib ada 4 itu. Jadi kayak observasinya memantau TTV, mandirinya apa, edukasi apa, kolaborasinya apa, itu wajib ada. Setelah itu di samping kolom tindakan itu yang kita lakukan ke pasien ya, benar-benar yang kita lakukan. Misalnya di renpra ada 5 tindakan yang akan kita lakukan, tapi diimplementasi misalnya hanya 2 yang dilakukan, yang ditulis ya hanya 2, jangan sesuai dengan renpra. Tindakan yang ada di renpra sebagai acuan. Nah, diimplementasi ini yang beneran kalian lakukan tuh yang mana dari tindakan yang udah kalian tulis di renpra sebelumnya. Paham ya? Terus sebelahnya ada tabel respon, yaitu respon pasien. Setelah itu di sebelahnya lagi ada tanda tangan kita. Itu wajib ya sebagai bentuk tanggung gugat. Setelah itu di bawahnya, setelah implementasi ada evaluasi. Evaluasi itu ada hari, tanggal, jam, dan di samping evaluasinya itu dari SOAP. SOAP ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut karena di evaluasi ini masuknya ke dokumentasi asuhan keperawatan, dokep. Ibu juga sekalian ngajar dokep di KDM ini. Nanti kita belajar sama-sama ya. Mungkin untuk askep ini agak membingungkan awalnya, nggak apa-apa, tapi karena kita harus banyak latihan agar menjadi lebih bisa. Kalau kalian sekarang masih bingung, nggak apa-apa, wajar, kita belajar sedikit-sedikit ya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh tanya di GC ini ya. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh kalian tanya di kolom komentar ini atau boleh japri ke WA ibu ya. Terus selanjutnya nanti mungkin kita akan ada latihan terkait dengan perhitungan tetesan infus ya. Ibu tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.